Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112 dari kelas TRI 2D. Nah, pada video hands-on ini saya akan mengerjakan lab paket tracer, yaitu pada 11.7.5 paket tracer subnetting skenario. Dimana sini sudah disediakan si tabel addressnya. Lalu pada praktikum ini tuh saya akan melakukan subnetting pada jaringan 192.168.100.0/24. Nah, jadi si jaringan ini akan dibagi menjadi beberapa subnet untuk menghubungkan dua router, lalu 4 switch dan 4 PC. Jadi di sini setiap LAN-nya dia membutuhkan minimal 25 host. Jadi kita akan membuat si subnet yang dibuat itu harus mampu menampung minimal 25 alamat IP. Dan di sini kita akan menentukan jumlah subnet yang dilihat dari ada LAN R1 G0/0, lalu LAN 2 nya itu ada LAN R1 G0/0, lalu ada LAN R2 G0/0 dan R2 LAN R2 G0/0, dan juga ada link WAN antara R1 dan R2. Jadi jumlah subnet yang dibutuhkan adalah 5 subnet. Nah, karena si jaringan awalnya itu tadi size 24 ya, maka kita akan menghitung subnet yang ini kan 5 subnet nih butuhnya. Jadi kita lihat dulu dua pangkat berapa yang mendekati 5. Kalau 2 pangkat 2 kan tuh 4, nggak cukup untuk 5. Lalu kita ambil yang 2 pangkat 3, itu cukup ya, dia hasilnya 8, jadi itu 8 subnet. Ini gini kan, pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 gitu kan untuk melakukan si subnetnya. Jadi kita pakai 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, 8 subnet. Lalu di sini kita akan buat si prefix-nya, yaitu dari yang kan tadi itu dia slash 24 ya, terus dia ditambah ini 3, ini tambah 3 sama dengan jadinya slash 27. Lalu slash 27 itu subnetnya adalah 255.255.255.224. Oke, lalu selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah hostnya. Jumlah host ini hitungnya dari 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan, jadi 2 pangkat 5 itu kan 32, dia dikurang 2, 2 nya itu sebagai satunya itu network, satunya lagi adalah broadcast. Jadi host yang valid itu hanya ada 30 host. Nah, ini kan host validnya 30 host, sedangkan tadi itu kita butuhnya adalah 25 host, jadi ini cukup ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita kecilin aja, kita akan membuat si tabel subnetnya ya. Nah, di sini tabel subnetnya saya sudah buat. Kan tadi subnet itu dari 0 ya,
dari 0 subnetnya, lalu dia kan tadi itu IP-nya adalah, ini kita ketikkan di sini aja, 168.168.0/24. Berarti ini subnetnya itu kita mulai dari si network address-nya 192.168.100 yang tadi .0, lalu dia first host ini kan 32 nih, host yang bisa dipakai itu adalah 30, berarti ini kita hitung 192.168.100.1 karena host itu dimulai dari 1 ya. Berarti host terakhirnya itu adalah 192.168.100.30. Lalu broadcastnya berarti 192.168.100.31. Lalu lanjutnya ini kan udah blok pertama, lalu ini yang kedua, dia berarti 192.168 tadi kan udah 31, berarti ini lanjut 32, 100.32. Ini kita langsung saja tarik sampai dia ke 128. Itu ya, kita hapus saja. Lalu selanjutnya ini kan udah 192, kita salin ini jadi 33, ini kita salin lagi, begitupun dengan ini. Berarti ini adalah 62. Lalu di sini broadcastnya adalah 192.168.100.63. Ini kita lanjut aja. Kan tadi kita cuma butuh 5 subnet, jadi ini kita jadikan 5 subnet aja. Ini juga kita tarik aja. Oke, jadi ini subnet 0, ini 1, 0, 2, 3, 4. Oke, ini kita hapus aja. Ini apa? Lalu selanjutnya itu ini kan udah subnet table-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel untuk subnet yang ada di topologi ini. Jadi kita akan melakukan pembagian subnet ke topologi. Sini saya juga sudah buat tabelnya ya. Sini kan hanya ada kita kecilin aja. Jaringannya itu kan dia R1
segini aja. Kan dia jaringannya itu ada LAN untuk G011 di R1, jadi kita ini aja ya, persingkat dengan R1 G0/0 LAN. Lalu kita salin aja ke sini. Kan ini G0/0, lalu ini adalah G0/1. Lalu jaringannya kita buat tuh jaringannya dulu. R2 G0/0 untuk LAN. Lalu ada juga R2 dia G0/1 LAN. Lalu ini juga ada WAN ya, antara si router 1 dan R2. Jadi ini kita tulisan aja WAN R1 R2. Oke, yang dimana si gigabit Ethernet 0/0 itu dia subnetnya 0, yang berarti kita lihat di sini subnetnya 0 itu berarti untuk addressnya adalah si di sini kita tuh harus ini ya, jadiin ini kan jadinya /27, jadi si subnet R1 G0/0 itu dijadiin 192.100.0/27. Nah ya, itu. Lalu yang selanjutnya itu 192.100.100.32/27. Kita coba seperti ini. Tidak bisa ternyata, kita ubah aja. Ini 32, ini 64, lalu setelahnya ini 27, lalu ini kita ganti /27, lalu ini 64, lalu itu 96, untuk si LAN R2 G0/1 ya. Lalu yang untuk WAN dia pakai yang 128/27. Oke, 128 ya ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan mengisi ini si IP addressing table yang ada di sini. Untuk R1 IP addressnya yaitu, jadi kita lihat di sini saya juga sudah ada tabelnya ya. Nah ini, jadi tabel untuk si device, interface, IP address, subnet ya, dan juga gateway. Berarti IP address untuk G0/0 itu adalah 192.168.100.1, lalu subnet masnya adalah yang ini ya, yang 225.254, lalu gateway-nya yaitu nggak ada yang untuk router.
Lalu selanjutnya 192. Satu sembilan dua. Lalu untuk yang G0C1 dia IP addressnya yaitu 133 ya, kita salin aja. Lalu untuk R1 S0/0 dia IP-nya adalah yang 129 ini ya. Lalu untuk R2 G0/0 yang G0/0 dia masuknya ke 64, berarti 65. Lalu 0/1 yang 97. Lalu S0/0 dia 158. Ini ya last hostnya dia pakainya 158. Lalu subnetnya kita samain aja sampai ke sini. Oke. Lalu di sini untuk switch 1 VLAN ya. Switch 1 VLAN dia terhubung ke G0/0, berarti IP addressnya yaitu VLAN 1 ya. Dia kan ini 1, berarti ini 2, karena dia kan terhubung langsung ke si R1 ya. Lalu untuk yang ini S2 dia kan terhubungnya ke R1 G0/1 ya. Kita bisa lihat di sini. Yes. S2 itu G0/1 R1. Kita masukkan ini 33, jadi ini 34. Lalu setelahnya ini VLAN ini 65, ini 66, berarti 66. Lalu S4 dia ini 97, ini jadi 98. Lalu untuk PC 1 berarti dia memakai si addressnya 130 ini ya. Dia pakai last hostnya aja, kita salin. Lalu PC 2 dia pakai last hostnya juga, kita salin aja. Lalu untuk yang PC 3 lalu untuk PC 4 yang ini ya. Oke, lalu ini ada gateway ya yang berasal dari si S1 VLAN 1. S1 VLAN 1 kan dia dari si router G0/0 R1. Berarti kita isi ini setiap router itu dia nggak ada gateway ya. Kita hapus aja. Ini kita kosongkan ya gateway-nya.
Lalu di sini kan S1 VLAN 1, S1 VLAN 1 ini kan dia terhubung ke G0/0, berarti IP si G0/0 ini. G0/0 berarti 1. Lalu ini adalah 33. Ya. Ini S2, ini 33, lalu si S3 dia gateway-nya adalah si IP address dari R2 G0/0. Begitupun untuk yang selanjutnya. Lalu di sini ada PC1, dia yang ini kita salin aja. Lalu ya, ini sudah selesai kita melakukan si addressing table-nya. Dan nanti kita akan masuk ke bagian mengkonfigurasi R1 LAN interface. Jadi kita akan mengkonfigurasi R1, lalu CLI, lalu enter. Kita masuk ke model exe, enable, lalu configure terminal. Selanjutnya kita masukkan IP untuk si gigabit Ethernet 0/0 ini ya, dengan IP yang telah kita hitung tadi. 0/0 itu 100.1. Interface gigabit Ethernet 0/0, dia IP addressnya yaitu 192.168.100.1 dengan subnetnya 25.255.255.224. lalu no sh, no shutdown, lalu no shutdown, lalu exit. Lalu kita akan konfigurasi untuk yang R1 ini kan dia terhubung ke G0/0, G0/1 dan S0/0/0. Kita akan konfigurasi untuk interface gigabit Ethernet 0/1, lalu IP address. Sini 0/1 adalah 33 192.168.100.33 subnetnya 255.255.255.224. selanjutnya no sh, lalu exit. Jadi kita akan konfigurasi untuk serial ya, 0/0/0, lalu IP address. Di sini IP address untuk subnet serial 0/0/0 yaitu 192.168.100.129, subnetnya sama 224. lalu no sh, lalu exit. Jika sudah, kita akan masuk ke konfigurasi router 2. Router 2 yaitu di R2 dia nggak bisa
Oke, jadi LAN 2 kita lewatin aja, kita lanjut ke IP address step on S3 ya, switch yang VLAN S3. Kita CLI lalu enable, lalu configure terminal, lalu setelahnya interface kita masukkan VLAN 1, lalu kita masukkan IP addressnya. Di sini kita lihat untuk S3 66, lalu kita paste ke sini. Untuk yang S3 nggak bisa, ini berapa tadi, 66. Kita klik 192.168.100.66, lalu subnetnya sama 25.255.254, lalu setelahnya no sh, lalu exit. Lalu jangan lupa kita kasih IP default gateway. Kita lihat di tabelnya, gateway-nya itu 65.100.100.100.665, lalu kita exit. Nah, biarkan saja. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC 4, desktop, IP configure. Di sini kita akan mengisikan IP addressnya, yaitu di sini untuk PC 4 dia 126, gateway-nya 97. 192.168.100.126, lalu subnetnya 224, lalu gateway-nya adalah tadi 192.168.100.97. Lalu sudah, selanjutnya kita akan memverifikasi connectivity. Nah, di sini kita akan melakukan verifikasi ya, koneksi ya. Di PC 4 ini kita buka command prompt-nya, lalu kita akan ping IP ke ini ya, ke router 2, lalu ke ini kita ping ke router 2 ya, lebih tepatnya, lalu ping ke router 1 dan juga ping ke ini PC 1. Kita coba lakukan ya. Ping 192.168.100.97. Oke, di sini dia berhasil ya. Lalu kita akan ping lagi ke 65, berhasil. Lalu kita ping lagi ke router R1, berhasil juga. Lalu kita ping ke PC ya, ini ke PC 1, kita coba. Oke, ini berhasil juga.
Kita coba ping ke PC 2 ya, yang 62. Sini berhasil juga. Lalu kita akan cek result. Oke, di sini IP VLAN 1 di S3 belum kita isi. Oke, S3 default gateway. Oh, kita salah ngasih si interface VLAN-nya ya. Kita masukkan IP-nya 192. Ini kita coba no SH, lalu kita exit. Oke, lalu kita coba cek. Oke, ini complexionnya sudah 100%. Lalu di sini juga sudah benar semua. Sini skornya juga sudah benar. Lalu setelah kita lakukan ping, ini juga sudah berhasil semua. Nah, mungkin itu saja video hands on pada lab kali ini, lab paket tracer kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.